begitu ada berita, teman-teman langsung ngeresponnya secara spontan. Yang maksudnya itu teman-teman hanya membaca judul atau hanya melihat thumbnailnya seperti apa, udah teman-teman langsung ngeresponnya dan tuliskan di kolom komentar seperti apa. Halo teman-teman semua, senang bisa bertemu dengan teman-teman semua dan kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait postingan-postingan yang muncul di media sosial ya, di beberapa grup yang ada di Pulau Nias ya. Ada grup Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan dan sebagainya. Ya, kita tahu bahwa Facebook itu adalah tempat berbaginya informasi-informasi penting, berita-berita terbaru atau informasi yang lagi hangat, yang lagi viral. Nah, jadi ada satu hal yang saya tanggapi di sini, seperti apa respon teman-teman itu ketika ada berita yang muncul di beranda Facebooknya. Nah, kalau saya perhatikan selama ini, teman-teman ya yang ikut di beberapa grup yang ada di Pulau Nias, saya perhatikan selama ini ya, begitu ada berita, teman-teman langsung ngeresponnya secara spontan. Yang maksudnya itu teman-teman hanya membaca judul atau hanya melihat thumbnailnya, misalkan di video Facebook hanya ada thumbnailnya, terus thumbnailnya seperti apa, udah teman-teman langsung ngeresponnya dan tuliskan di kolom komentar seperti apa, komentarnya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya nggak ada salah sih. Setiap ada postingan di Facebook itu kita nggak ada salah. Mau kasih komentar apa, mau juga kasih like, mau kasih dislike, mau ngasih like-nya super ya, itu terserah user seperti itu kan. Tidak ada larangan kalau dari Facebook, dari hukum juga nggak ada masalah. Nah, jadi ini saya fokusnya, saya perhatikan selama ini ada beberapa postingan-postingan yang selama ini saya kasih penilaian sendiri. Ketika ada informasi terbaru, misalkan ada salah satu yang memposting di grup kita yang ada di Nias, misalkan di grup Nias Barat ada salah satu postingan yang isinya ini mengandung tentang berita-berita yang lagi hangat ya, seperti itu. Nah, teman-teman ini ngerespon langsung, padahal teman-teman nggak tahu, belum menelusuri seperti apakah isi daripada berita yang disampaikan itu. Teman-teman nanti cuma hanya karena ngelihat daripada foto postingannya, terus ngelihat dari judul postingannya, teman-teman udah langsung ngeresponnya. Jadi istilahnya kalau misalkan judulnya itu kata-kata yang misalkan tidak terima bagi teman-teman, nah langsung respon dengan komentar negatif. Padahal jika ditelusuri bisa jadi nanti isi daripada informasi yang disampaikan itu tidak separah yang ada di judul. Jadi yang perlu teman-teman pahami, setiap misalkan nih ada seorang blogger atau seorang pembuat website yang suka mengupdate berita itu, biasanya judul pada berita ini akan dibuat semenarik mungkin. Tujuannya untuk menarik user bisa masuk ke halaman situsnya nanti. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Jadi bisa saja judulnya ini dibuat secara menarik oleh seorang blogger, tujuannya untuk bisa masuk ke situs. Nah, untuk informasi yang lebih lengkapnya nanti ada di situs, seperti itu. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada link yang diposting di grup-grup kita, misalkan di grup Nias kita, jangan langsung direspon di kolom komentar, tapi lihat dulu, klik dulu linknya, baca dulu, nah baru kasih komentarnya seperti apa, sehingga teman-teman tidak jadi korban judul berita seperti itu. Oke, kita lanjut. Selama ini seperti yang kita lihat juga di grup-grup kita, ada beberapa berita yang diupdate ya, ada dari situs, ada juga dari YouTube. Nah, ini juga udah pernah saya rasakan ya. Saya seorang kreator, terus saya memberikan tanggapan terkait kasus-kasus apa. Nah, di judul videonya ini saya buat semenarik mungkin, terus thumbnailnya saya bikin semenarik mungkin. Teman-teman ini langsung ngeresponnya di kolom komentar Facebook. Padahal teman-teman belum tahu, belum lihat videonya seperti apa, seperti itu. Nah, jika misalkan thumbnailnya ini bertentangan dengan teman-teman, ya
itulah nanti yang terjadi, teman-teman langsung responnya di kolom komentar Facebook, memberikan tanggapan atau memberikan pendapatnya, ya walaupun nanti dengan kata-kata kasar atau gimana, padahal sebenarnya hanya melihat dari thumbnail tadi dan judulnya, yang istilahnya ini namanya user korban thumbnail. Nah itu seperti itu. Nah kemarin udah saya buat juga ya, jadi kemarin saya buat itu asal usul Nias. Sebenarnya bukan saya sendiri yang, bukan pendapat saya sendiri ini ya, tapi berdasarkan hasil daripada yang sudah diupdate di situs juga, dan saya perhatikan di situs ini memang sudah resmi, sudah divalidasi datanya, istilahnya sudah otoritas ya. Nah kemudian saya bikin dalam bentuk video, lalu saya bagikan ke grup-grup kita Nias. Nah saya lihat tanggapan dari teman-teman, komentar dari teman-teman ini banyak yang marah-marah, mencaci maki, segini pendapat kamu kok seperti ini, kamu baru lahir kemarin kok tahu asal usul Nias. Nah padahal sebenarnya dia nggak tahu isi daripada video itu apa, sementara tanggapannya udah spontan seperti ini, sehingga kita yang sebagai kreator atau yang memposting itu merasa tersinggung juga, karena sebenarnya thumbnail itu kan cuma buat menarik saja. Yang terpenting, jadi yang teman-teman pahami, yang terpenting itu thumbnail, judul, deskripsi, dan isi konten itu searah semua. Apabila nggak searah, maka ada kebijakan juga dari pihak YouTube-nya, yang artinya kalau memang konten ini mengandung kata-kata provokator atau mungkin penghinaan atau menyampaikan sesuatu yang seharusnya tidak ada, pihak YouTube juga bisa mendeteksi. Akhirnya nanti channel ini bisa diblok. Jadi setiap yang diposting di grup-grup kita Nias itu sebenarnya sudah melalui kebijakannya, sudah lewat daripada kebijakan YouTube-nya. Nah jadi itu yang saya harapkan ke teman-teman dalam menanggapi setiap postingan di Facebook, misalkan di media sosial apa aja lah, di Instagram, di Facebook atau di mana aja, teman-teman harus bisa melihat daripada isinya dulu. Jangan cuma melihat daripada thumbnailnya, jangan hanya melihat daripada judulnya. Seperti kemarin ada berita viral juga seperti yang terjadi di Nias, saudara kakak beradik melakukan hal yang tidak terpuji. Nah, lalu ada seorang blogger atau pembuat situs membuat berita. Nah, saya perhatikan beritanya juga memang sudah diverifikasi ya, di dalam beritanya ini juga dijelaskan secara detail seperti apa, terus kenapa kasus ini seperti ini. Nah, itu dijelaskan semua. Tapi karena teman-teman, karena seorang blogger ini memposting di grup kita Nias, nah kemudian kita yang ngelihat langsung di postingan merasa tidak terima, langsung aja spontan aja kasih komentarnya seperti apa kan, seperti. Nah sebenarnya itu salah. Jadi saya harapkan kepada teman-teman dalam menanggapi sesuatu di dalam posting itu, di dalam postingan media sosial, misalkan di Facebook, karena yang lebih familiar di kita di Pulau Nias kan Facebook. Nah sebenarnya ada dampak positifnya juga. Jadi jangan teman-teman ini menolak kenapa harus diposting seperti ini. Selagi isi daripada konten daripada situs yang diupdate di media sosial ini selama masih tidak melanggar hukum, udah iyain aja dan tetap telusuri kebenarannya seperti apa. Kalau misalkan dia seorang situs, kemudian judulnya masuk ke postingan, lalu klik daripada link ini untuk mengetahui isi daripada berita yang sedang hangat seperti itu. Jadi teman-teman jangan salah dalam menanggapi setiap berita-berita yang diupdate di Facebook. Ini sangat berguna sebenarnya. Jadi dengan adanya media sosial, jadi kita mudah berinteraksi dengan orang-orang di luar daripada misalkan kita suku Nias, di luar dari suku Nias kita mudah berinteraksi, kita mudah mendapatkan berita-berita terbaru. Istilahnya dikatakan sekarang dunia dalam genggaman kita, benar, semua informasi itu hanya dengan hitungan detik saja sudah bisa di tangan kita, beritanya sudah masuk di layar HP kita seperti itu. Jadi teman-teman harus pinter-pinter dalam menanggapi setiap
postingan-postingan yang muncul di media sosial. Itu yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu nggak terima dengan misalkan ada berita seperti ini nggak sesuai dengan pendapat teman-teman, yakin dia percaya teman-teman nanti nggak bakalan maju, nggak bakalan bisa. Karena kenapa? Setiap ada informasi masuk langsung ditolak. Udah ditolak, ya udah. Pikirannya sampai segitu. Setiap ada lagi ditolak. Jadi sebenarnya itu nggak boleh. Kita tahu bahwa Facebook ini gunanya untuk menambah wawasan kita, mengetahui berita-berita terbaru, mempermudah kita. Jadi jika semisalkan juga seorang blogger atau seorang kreator memberikan postingan yang seharusnya tidak ada, ya nggak apa-apa kasih tanggapan, tapi harus lihat dulu daripada isi videonya. Nah makanya saya lebih fokus ke sini untuk menjelaskan ke teman-teman dalam menanggapi thumbnail dan kemudian menanggapi judul dan deskripsi dari setiap postingan yang ada. Itu saja teman-teman. Jadi saya harapkan ke depan agar kita semakin bijak. Memang ini saya katakan juga tidak semua ya, ada sebagian juga yang paham, namun sebagian juga yang masih belum mengerti. Dan tujuan saya di sini hanya mengarahkan, memberikan saran ke teman-teman. Alangkah baiknya seperti itu. Itulah tujuan saya, sehingga kita ke depan juga bisa lebih paham, lebih bijak dalam menanggapi postingan-postingan yang ada di media sosial. Itu saja teman-teman. Salam dari saya, ya ahoho.